Good morning students, how are you today? Saya harap semuanya sehat ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini di video kali ini kita akan lanjutkan materi tentang memberikan saran dalam bahasa Inggris, yaitu bagaimana cara menggunakan kata should ini. Apa maknanya, bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana cara menggunakannya dalam kalimat, bagaimana memberikan saran kepada teman. Should adalah saran dan temannya adalah must, bacanya must. Ini harus atau wajib. Nah, ini akan kita bahas di video berikutnya. Kita fokus dulu ke should. Oke. Should atau should not digunakan untuk memberikan saran. Nah, saran itu adalah suatu masukan kepada orang lain dari kita, dari kalian untuk orang lain ya. Atau bisa juga diberikan untuk dirinya sendiri. Nah, berkaitan dengan apa? Dengan suatu situasi. Pasti ada situasinya sehingga kalian akan memberikan saran itu kepada orang lain. Ada situasi yang menurut kalian kurang tepat, tidak benar bahkan ya, sehingga ini harusnya begini nih diberi. Nah, jadi kan akhirnya muncullah saran atau itu tadi berkaitan dengan saran ada dua ya, should dan should not. Kalau should itu sebaiknya, ini sebaiknya kamu begini nih gitu ya, tapi ada juga yang selainnya adalah should not, sebaiknya tidak. Nah, ini berarti kalau sebaiknya itu saran untuk melakukan suatu tindakan, suatu kegiatan gitu ya. Tapi kalau sebaiknya tidak adalah saran untuk tidak melakukan itu gitu ya. Nah, ini akan kita bahas. Dan juga bagaimana caranya dalam menggunakan ini dalam kalimat bahasa Inggris. Stay tune. Nah, ini ada situasi ya. Ini ada contoh dulu kita, nanti situasinya nanti. Kita contoh dulu. You should sleep early. Kamu sebaiknya tidur lebih awal. Jadi ini mungkin ibu memberikan saran kepada anaknya ya, kamu sebaiknya tidur lebih awal. Nah, situasinya apa nih nanti kita bahas. Yang kedua adalah we should study regularly. Kita sebaiknya belajar secara rutin. Nah, ini juga ada situasinya, kita akan bahas. Nah, yang pertama, situasinya adalah, yang ini ya, kita bahas yang ini dulu. Waktu menunjukkan jam 10 malam, Doni belum tidur. Nah, sedangkan ia terkadang terlambat bangun. Jadi ada si Doni ini sudah jam 10 tapi belum tidur. Padahal dia suka telat bangunnya. Itu kan situasinya ya. Nah, supaya misalkan ibunya melihat, wah ini kalau dibiarkan ini nggak bangun-bangun besok nih, besok bangunnya siang lagi. Nah, akhirnya si ibu tadi memberikan saran, you should sleep early. Kamu sebaiknya tidur lebih awal, atau sebaiknya sudah tidur jam segini, sudah jam 10 ini sudah tidur nih. Kalau nggak tidur nanti nggak bangun, besok terlambat bangun. Nah, jadi memberikan saran. Nah, namanya saran ini tidak wajib ya sebetulnya, tapi kalau orang tua, masa saran dari orang tua kalian tidak lakukan kan gitu ya. Atau misalnya bisa juga orang lain ya, Doni di sekolah suka terlambat, kemudian temannya bilang, kamu sebaiknya tidurnya lebih awal, jangan begadang gitu ya. Nah, pola kalimatnya adalah ini seperti yang sebelumnya sudah saya minta ke kalian untuk buat kalimat dan sepertinya masih bingung. Jadi cara pola kalimatnya adalah, pertama you ini adalah kamu atau orang yang akan kita berikan saran ya. Misalnya ada dua orang yang berbicara, saya dan Anda.
atau kamu ya, maka pasti menggunakan you ya. Kamu sebaiknya apa? Kemudian setelah orang yang bersangkutan yang akan diberi saran, kita beri diikuti dengan should ya. You should, kamu sebaiknya, atau misalnya saya, sarannya untuk saya berarti I should gitu ya. Atau untuk dia berarti he should gitu ya. Langsung. Nah, setelah should ini digunakan verb one. Nah, bagi kalian yang masih bingung, misalnya mencari apa? Sleep itu kan tidur ya. Mencari bahasa Inggrisnya tidur. Itu di kamus, kalian buka kamus, kemudian biasanya sebelum sleep ini ada kata to sleep gitu ya. Itu to-nya nggak perlu dipakai. Jadi langsung sleep saja. Ya, itu adalah verb one. Verb ada one berarti ada two, ada three. Ya memang ada verb itu ada satu, ada verb two, ada verb one, ada verb two, ada verb three. Nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Nah, jadi untuk saran ini ya, kalimat menggunakan should kita gunakan verb one. Ya, kalau kalian cari di kamus atau di Google Translate biasanya sebelum verbnya ada to. To-nya itu nggak perlu dipakai. Jadi langsung saja you should sleep. Atau kalau misalnya yang lain, kamu sebaiknya makan. Makan itu kan eat ya. Jadi you should eat. Nah, kamu sebaiknya minum. You should drink. Nah, oke, kita kembali ke sini. Jadi you should sleep early. Pakai verb 1. Nah, situasinya adalah terkait terlambat bangun tadi. Kalimat yang kedua, we should study regularly. Kenapa kita sebaiknya belajar dengan teratur atau dengan rutin? Nah, beberapa anak merasa sulit dalam mengikuti pelajaran karena jarang belajarnya secara mandiri. Jadi, ini mungkin kondisinya seperti kita ya, seperti kalian di rumah, PJJ, belajarnya dari rumah, nggak ketemu gurunya, kemudian materinya diberikan secara online ataupun ya intinya tidak ketemu bapak ibu guru, sehingga kalian harus mandiri. Nah, sekali saja atau beberapa kali kalian ketinggalan materi, entah itu kalian tidak mengikuti pembelajaran ataupun mengikuti tapi tidak fokus. Nah, akibatnya adalah materi itu akan ketinggalan sehingga nggak paham. Nah, supaya paham gimana? Kita sebaiknya belajar secara teratur. Jadi jangan jangan meremehkan, karena kan kewajiban kalian juga belajar ya. Jangan meremehkan, oh nanti aja masih bisa, besok masih gampang itu gitu. Akhirnya gampang akhirnya ketinggalan, nggak paham, tahu-tahu sudah ujian dan tidak bisa. Gitu ya. Jadi sebaiknya gimana? Kita sebaiknya belajar secara teratur. We should ya. Kalau yang pertama tadi kan memberikan saran kepada Anda, kepada kamu satu orang ya, ada satu si Doni tadi ya. Nah, karena beberapa anak di sini yang merasa sulit, jadi ini salah satu dari anak ini memberikan saran kepada dirinya dan teman-temannya gitu ya. Seperti yang sampaikan di awal, saran itu tidak hanya ke orang lain, bisa untuk dirinya sendiri, bisa dirinya sendiri dan teman-temannya juga bisa. Jadi ada beberapa anak yang sulit mengikuti pelajaran, terus salah satu dari mereka sadar gitu ya, dapat ilham, dapat pencerahan gitu, dan menyarankan kepada dirinya dan teman-temannya, kita sebaiknya belajar secara teratur. Kalau begini terus kita ketinggalan terus. Nah, we should study regularly. Kita should ya, we should, kita sebaiknya apa? Study, belajar. Verb 1 ya, tidak pakai itu. Langsung study regularly. Oke. Nah, tadi dua contoh menggunakan should. Nah, sekarang kita contoh yang should not. Nah, sebaiknya tidak dilakukan. Contoh, he should not speak loudly. Dia sebaiknya tidak berbicara dengan keras. Ya. She should not eat spicy food. Dia sebaiknya tidak makan makanan pedas.
Nah, situasinya apa nih? Yang pertama, ada situasi Rio berbicara dengan suara yang keras kepada ayahnya. Jadi ayahnya dibentak gitu ya. Kemudian ada temannya yang melihat, wah ini dia sebaiknya, he should not, tidak, he should not, dia sebaiknya tidak apa? Berbicara, speak, ya, verb 1, loudly, secara keras. Ada Rio, ada seorang teman melihat Rio sedang berbicara dengan ayahnya dengan suara keras. Nah, kemudian si teman yang melihat tadi, wah, eh, sebaiknya nggak gitu ya. Kadang kan ada ya situasi seperti itu ya. Entah nantinya disampaikan kepada Rio atau tidak, tapi si orang ini sudah, wah kayaknya nggak gitu, sebaiknya tidak gitu ya. Nah, kemudian Sarah mempunyai sakit mah. Nah, sakit mah tahu ya, perut ya. Kemudian she should not eat spicy food. Dia si Sarah ini sebaiknya tidak apa? Tidak makan makanan pedas. Ya, eat pakai verb 1. Jadi sebaiknya tidak ada ya. Ini adalah dua contoh tentang saran untuk tidak melakukan suatu pekerjaan atau suatu kegiatan. Karena kalau dilakukan akan ada akibat buruk gitu ya. Sama juga yang pertama tadi. Kalau yang pertama adalah saran untuk melakukan sesuatu. Karena kalau tidak dilakukan akan ada akibatnya dan akibatnya akan buruk. Nah, makanya diberikan saran. Kemudian yang should not adalah saran untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Ya memang ada gitu kan ya. Nah, ini ada contoh soal. Nanti setelah video ini di kolom komentar di bawah video ini nanti akan saya kasih link soal berkaitan dengan materi kali ini. Nah, contoh soalnya akan seperti ini. Ini contoh ya. Nanti sambil kalian tonton, kalian tebak jawabannya apa. Di sini ada pilihan jawaban, ada eat, write, drink, and sleep. Nah, ini salah satunya akan mengisi di kalimat ini. You should bla bla bla. Ini ada kata di sini yang salah satunya di antara keempat ini. You should apa? Enough water. You should bla 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 enough water. I give you 5 second. Saya kasih 5 detik. 5 4 3 2 1. Okay, the answer is drink. You should drink enough water. Kamu sebaiknya minum cukup air. Kenapa jawabannya drink? Ya karena air. Air kan tidak dimakan. Ya, tidak juga ditulis. You should write enough water. Masa menulis water? Kan nggak cocok ya. Apalagi sleep. No. Jadi jawabannya adalah drink. Nah, nanti soalnya akan seperti ini. Kalian tinggal pilih verb yang tepat pada kalimat yang kosong, kalimat yang rumpang ya, ada kata yang kosong diisi dengan apa. Ada pilihannya juga tentu saja. Nanti akan ada di kolom komentar di bawah video ini. Oke, soal contoh yang kedua ini yang negatif tadi yang should, sekarang ada yang should not. Ada paint, ada put, ada push, ada play. We should not bla 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 badminton on the street. Nah, I give you 5 seconds. 5 4 3 2 1. The answer is play. We should not play badminton on the street. Kita sebaiknya tidak badminton dimainkan ya. Kita sebaiknya tidak bermain badminton di jalan. Ya kan jalan tempat mobil, motor, orang lewat ya. Jadi mengganggu nanti. Play, bermain. Kenapa bermain? Ya kalau push tidak tepat. Push kan mendorong. Kemudian put mengambil, tidak cocok juga. Paint, mengecat.
Pengecat badminton juga nggak cocok. Yang paling cocok adalah play. Oke, thank you. Setelah ini silakan cek kolom komentar di bawah video. Saya akan memberikan soal berkaitan dengan video ini. Silakan dikerjakan. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Goodbye.